Yuk. Oke. Kalau kamu sendiri kayaknya banyak banget kejadiannya ya. Padahal kalau kita pikir kayaknya kamu jauh dari hal-hal seperti itu. Kalau kamu sendiri ada nggak sih kayaknya? Kenapa harus ke gue sih ngerasain apa? Gue kenapa? Kan pernah seperti itu. Kalau misalnya berandai-andai gue kenapa gitu sih enggak. Aku sih ngerasa aku tuh mungkin nggak bisa ngeliat, tapi bisa ngerasain kalau misalnya di suatu ruangan atau suatu tempat itu ada kayaknya vibe-nya kurang enak nih. Itu tuh aku bisa ngerasain sih. Kayaknya ya. Jadi hal-hal yang bikin kamu apa ya, kalau ke tempat gini kayak harus baca-baca deh, harus dipegang kan ya. Enggak sih, itu aku enggak segitunya. Kalau itu aku enggak kepikiran sih, aku cuma masuk ruangan ya cik kalau misalnya oh enak nih atmosfernya udah. Kalau enggak Sering apa mungkin yang pernah kamu rasain? Selain yang tadi mungkin. Selain yang tadi itu aku pernah dulu sebelum di rumah aku dulu itu kan ada anjing aku tuh selalu tidur di kamar sama aku. Nah dia tuh pernah jam 2 atau jam 3 pagi tiba-tiba gonggongin lemari baju aku. Digonggongin kan, so kayak lu kenapa Max? Digonggongin gitu, aku udah mulai takut nih. Oke, aku kamar mandi dulu. Tiba-tiba pas aku balik dia gonggongnya lebih kencang lagi, terus aku sampai gemeteran dia. Aku kayak, tenang ya, padahal aku juga takut. Itu lumayan deg-degan banget sih, terus setelah itu nggak tidur lagi. Selama syuting pernah ngalamin pengalaman horor nggak Kak? Selama syuting sih kalau aku pribadi sih enggak, tapi kemarin tuh katanya sempet ada, karena di trailer tuh ada tuh adegan yang aku lihat ke kaca kan, cermin gitu. Nah waktu itu pas lagi take scene itu tiba-tiba itu Mas Sununya, direktur kita itu bilang kan itu ada orang tuh kayaknya di belakang situ. Terus pas kita lihat nggak ada orang. Terus ternyata itu ada wujud itu yang muncul di samping aku di cerminnya. Terus sempat BTS-nya ada sih sebenarnya. Terus aku lihat kayak Mungkin kan orang mikirnya kamu mungkin bule, orang skeptis dan hal-hal seperti itu. Kamu percaya banget dan kayaknya aku sih percaya nggak percaya sih. Karena nggak pernah yang bener-bener kayak blok di depan aku langsung. itu berapa kali kita sih mungkin dulu ya mungkin orang nggak tahu siapa, sekarang udah jadi pemeran utama, mungkin sekarang udah tahu seorang itu pernah ada titik ini. Untuk ada di sini sekarang, aku nggak sih, sejujurnya nggak. Aku nggak kepikiran sih, tapi aku bersyukur aku bisa ada di titik ini sekarang sejak aku masuk entertain 7 tahun yang lalu sih. Aku bersyukur dan ya aku tetap belajar terus sih di setiap project yang aku lakuin. Every day, every month, every year aku selalu belajar untuk menjadi lebih baik dalam pekerjaan. Yang membuat katanya semakin Ya mungkin ada solusinya terus juga gimana sih untuk mengatasi gini, kalau misalnya kita syuting kan pasti ada momen-momen dimana kita syutingnya sampai subuh, tergantung bisa kadang kita ada libur, kadang enggak, kadang syutingnya waktunya juga nggak beraturan. Ya lebih jangan telat makan aja sih, nggak telat makan. Lihat kameranya yang mana? Tadi lihatnya kayak gitu di sini. Gimana caranya kita jaga kesehatan, kita minum vitamin terus of course, terus kita nggak boleh telat makan juga, kalau bisa di sela-sela syuting tidur gitu, kurang lebih itu sih. Kak, yang membuat Kak Haiko berani ngambil karakter di film itu apa? Emang relate kah karakternya sama kehidupan Kak? Enggak sih, jomplang banget sih sama kehidupan aku aslinya. Yang bikin aku mau ambil project ini adalah karena gini, ini project pertama aku yang aku ngerasa karakter aku paling challenging dari semua. Ini karakter yang paling challenging yang pernah aku mainkan. Dengan berbagai masalah yang dialami oleh karakternya yang sangat kompleks dengan beragam emosi yang dideliver oleh karakter si Tania ini. Jadi menurut aku ini karakter agak stres ya, dari awal sampai akhir film itu terjadi nangis, teriak, kayak agak gila terus di satu film. Dan aku ngerasa awalnya aku agak pesimis, aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa diambil ini karena ini susah banget nih, pasti gimana caranya, aku takut aku nggak bisa mendeliver karakternya dengan baik gitu. Tapi Indian aku ngerasa aku belum pernah nyoba karakter kayak gini, I should try.
untuk melihat kalau misalnya aku mampu atau enggak, apakah aku enjoy atau enggak gitu. Dan ternyata it was very challenging. Aku nggak bilang gampang, itu lumayan sulit memerankan peran ini, tapi I really love it, I enjoy it. Kalau sekarang sih aku nggak terlalu pilih sih, tapi aku juga lihat kalau misalnya ceritanya bagus apa sejauh ini sih aku suka sih dengan cerita-cerita dari project-project yang Tapi mungkin lebih enjoy. horor. Iya.